Oke, kita lanjutkan lagi hasil dari penelitian artikel tadi ya. Jadi ini penampilan tanamannya setelah dewasa. Ini adalah yang wild type, ini yang mutannya ya. Ini yang mutannya, ini yang wild type. Ini yang wild type, lalu ini yang mutan. Nah, dilihat di sini yang mutan, kalau dilihat dengan seksama ya, sini warna dari petiolnya adalah keunguan. Ya, ini dikatakan bahwa petiol itu purple color. Nah, kemudian ini perbandingan antara tanaman wild type dengan yang kerdil. Ya, jadi ini tanaman yang kerdil, ini tanaman yang kerdil yang dilihat dengan dari jarak yang dekat. Kemudian ini adalah karakter fenotip dari mutan pada generasi M2. Nah, ini wild type-nya tingginya 40, sedangkan untuk mutan-mutan yang memiliki arsitektur dan juga growth habit yang berbeda dari wild type-nya. Ya. Jadi ini dia lebih pendek ya dari yang wild type. Kemudian jumlah daunnya juga lebih sedikit, warna daunnya normal. Kemudian jumlah cabangnya ini lebih sedikit, ini wild type-nya 15 ya. Kemudian jumlah bunga ada mutan di sini yang tidak menghasilkan bunga. Kemudian tidak ada bunga ya tidak ada buah akhirnya. Kemudian di sini bunganya cuma satu, buahnya ya satu. Ya. Kemudian sepertinya buahnya ini tidak sampai panen ya karena di sini final fruit color-nya nggak ada, tidak teramati. Ya, kemudian untuk mutan yang kerdil itu tingginya 6 cm. Jumlah daunnya 7, warna daunnya normal, cabangnya 4, bunganya ada ya 7, lumayan banyak ini sebenarnya bunganya, tetapi tidak menjadi buah. Kemudian ini untuk yang mutasi warna daun, ya, ada yang warna daunnya yellow, ada yang dark green. Semuanya bisa berhasil menghasilkan buah ya sampai final ini, final fruit color-nya. Lalu jumlah bijinya jika dibandingkan dengan wild type ya lebih kecil. Kemudian kalau secara anatomi, jadi dibandingkan antara wild type dengan mutan, jadi yang A ini adalah yang wild type-nya, yang B ini mutan, ini yang C ini adalah wild type, ini yang mutan. Ya. Jadi terjadi perubahan thickness. Ya. Jadi di sini yang mutannya lebih ukuran dari daunnya yaitu lebih tebal dibandingkan dengan wild type. Untuk lembaran daunnya, ya. Lembaran daun yang sebelah kanan, lembaran daun sebelah kiri, lalu midrib itu tulang daunnya, ya. Kemudian jaringan silemnya, jaringan kolenkimnya, semuanya lebih tebal pada mutan. Oke, nah selanjutnya saya juga melakukan penelitian yang mirip dengan penelitian contoh yang tadi ya, tapi saya menggunakan Capsicum annum. Kalau tadi kan dia sepertinya paprika itu ya kalau dilihat dari gambarnya. Nah, sedangkan saya menggunakan cabai besar biasa. Jadi konsentrasi dari EMS yang saya gunakan itu adalah 0,5%, 0,75%, kemudian 1%. Ya, jadi ini diberikannya ya pada saat M1 pada M0 ya, M0 kemudian direndam diberikan konsentrasi EMS seperti ini. Lalu pada saat M1 dia mendapatkan perkecambahan yang menurun ketika diberikan EMS ya. Kemudian pada saat M2 juga ya M2-nya juga dia persentase seedlingnya lebih rendah dibandingkan kontrolnya. Demikian juga tanaman pada saat maturity ya, setelah dia dewasa, itu persentase survive-nya tanaman juga pada
yang diberi EMS itu lebih rendah. Ya, nah kemudian secara visual yang diamati itu adalah ini yang wild type-nya ya, jadi kontrolnya. Jadi diperoleh juga tanaman yang kerdil di sini, lalu ini tanaman yang short ya. Jadi ini di tanaman yang tinggi. Ini adalah yang wild type ya, ini yang kerdilnya. Kemudian pengamatan visual lainnya adalah ditemukan adanya tanaman yang memiliki dua batang utama ya. Jadi dia ada dua batang utama di sini. Kemudian ini kalau dilihat dari daunnya ya, jadi bentuk daunnya juga dia lebih kecil-kecil, warnanya pun di sini lebih terang ya, lebih terang dan seperti mengkilat dia penampilan dari daunnya. Ya ini mutan, ini yang wild type-nya. Lalu saya meringkas tipe-tipe dari morphological mutation yang dihasilkan. Ya, ini adalah tanamannya. Jadi satu ini perlakuan EMS-nya ya, 1%, 0,75 ini 0,75%, kemudian 0,5, 0,5%. Lalu ada L1, L4, L1, L2 dan seterusnya. Ini adalah posisi dari tanamannya karena kan saya tanam di dalam polybag, kemudian saya bariskan. Ya, jadi saya punya 4 baris untuk masing-masing perlakuan ini ya. Jadi pada EMS1 pada baris 1 EMS 1%, pada baris 1 tanaman ke-11 ya. Dan ini pada EMS1 baris ke-4 tanaman ke-8. Itu morfologinya adalah tinggi ya. Kemudian persentase yang memiliki morfologi tinggi ini adalah 1,92. Kemudian dia survive ya sampai mature. Kemudian ini yang kerdil ya. Jadi ada dua tanaman yang kerdil tadi. Kemudian ini dia membentuk buah tetapi tidak survive sampai harvesting time. Jadi dia sudah mati. Ya, sebelum bisa panen dia sudah mati. Jadi berhasil tapi membentuk buah ya. Nah, yang lainnya ini tanaman yang tinggi dengan dua cabang seperti yang tadi ya. Ada satu tanaman yang memiliki dua cabang. Kemudian ini yang tanaman yang pendek tapi memiliki banyak cabang. Ya, survive juga. Kemudian ini tanaman yang pale green. Yang tadi yang daunnya lebih terang warnanya. Nah, sekarang kita balik lagi ke yang polyploid ya, karena dulu ada yang ketinggalan. Ya, dari yang polyploid itu bisa juga pengamatan dilakukan terhadap stomata ya. Jadi tanaman yang memiliki tanaman yang diinduksi polyploidnya yaitu akan menghasilkan sel penjaga yang lebih besar ya, kemudian juga ukuran polen itu juga lebih besar. Ya, ini contoh lain juga dengan menggunakan stomata pada marigold ya, dengan perlakuan kolkisin 0,005, 0,01%, 0,025 ya. Kemudian pembesarannya 40 kali 10. Jadi ini yang kontrolnya. Nah, kemudian ini yang perlakuan kolkisin kita bisa lihat memang ukurannya lebih besar ya. Ini sudah ada skalanya di sini ya. Kemudian ini kalau diukur, kalau ini penampilannya kita lihat di bawah mikroskop, ini berdasarkan ukurannya. Jadi memang terjadi pertambahan panjang dan lebar dari stomata. Ini dikerjakan oleh mahasiswa S1 ya. Nah, kemudian ini contoh lain ya yang ingin juga saya tampilkan untuk induksi polyploid dengan menggunakan kolkisin pada
tanaman gladiol. Ya, jadi dia mendapatkan hasil ya colchicine yang dia berikan adalah 0,1, 0,2 dan 0,3%, ya. Kemudian sproutingnya jadi corm itu kan kalau gladiol atau lili itu kan dia ada umbinya ya. Jadi yang umbi yang ditanamkan umbinya. Nah, umbinya sprouting itu berkecambah. Pada kontrol dia 100, jadi semuanya. Sedangkan di sini yang diberikan colchicine terjadi penurunan sprouting. Survivalnya juga pada kontrol survive semua, sedangkan pada pemberian colchicine itu terjadi penurunan survival. Kemudian waktu yang diperlukan untuk sprouting, untuk berkecambah itu lebih lama pada yang diberikan colchicine. Ini 8,3 pada kontrol, ini yang di colchicine semua belasan. Kemudian ini jumlah tunasnya per cormnya tidak jauh sih bedanya ya. Tapi kalau dilihat notasinya ini signifikan antara yang 0,2 dengan 0,1 dan kontrol. Kalau kontrol dengan 0,1 ini notasinya sama. Kemudian dari plant height, nah ini yang menarik ya. Jadi dari tinggi tanaman, jadi kenapa artikel ini saya ambil, dari tinggi tanaman, jadi ini kontrolnya 91, lalu ini colchicine-nya 67, 68, 65 ya. Kemudian dari daun per tanamannya juga ini 9,5, ini lebih kecil. Leaf area juga ya, ini pada kontrol ini lebih besar 97,8, di sini 43. Demikian juga pada panjang daun dan juga lebar daunnya. Tetapi pada ketebalan daunnya memang yang diberikan colchicine dia lebih tebal. Kemudian di sini untuk yang karakter reproduktifnya, jadi parameter reproduktif, waktu atau hari sampai munculnya spike. Spike itu karena gladiol itu kan ada floretnya ya. Jadi ada bunganya, kemudian ada rangkaiannya, ya, rangkaian bunganya. Jadi munculnya spike, jadi spike itu yang ini nih munculnya spike ini. Ya. Itu pada kontrol dia 85,7, sedangkan yang diberikan colchicine itu di atas 100. Ya. Jadi lebih lama untuk memunculkan spike pada yang diberi perlakuan colchicine. Ya, kemudian hari munculnya membukanya floret ya, yang pertama itu juga lebih lama pada yang diberikan perlakuan colchicine. Kemudian panjang spike, ya, di sini kontrolnya 74,7. Nah, pada yang 0,1 lebih panjang, ya 0,1% colchicine ini 86,3 panjang spike-nya. Tapi yang 0,2 kemudian 0,3 itu lebih pendek. Jumlah flower per spike itu di sini 11, ini lebih banyak untuk yang 0,1 ya. Yang 0,2-nya lebih sedikit, 0,3-nya juga lebih sedikit. Nah, kemudian floret diameter, ya, ukuran diameter dari bunganya. Ini 7,3, ini 7,1, ini lebih tinggi, lebih besar memang diameter bunganya. Ya, 8,2, ini 8,9. Jadi untuk panjang spike itu pada 0,1 dia mendapatkan panjang spike yang terpanjang, tapi kalau untuk ukuran bunganya pada colchicine 0,3% yang diameter bunganya lebih besar atau paling besar.